Untuk mengetahui kondisi Rafah, kita akan bergabung dengan relawan Mercy di Palestina, yakni ada Fikri Rofiul Haq. Selamat pagi waktu Jakarta. Fikri, bagaimana dengan kondisi terkini di Rafah? Ya, selamat siang waktu Gaza, Mbak Farhana ini dan juga Mas Ijul. Memang kondisi di Rafah eh, belum cukup membaik karena memang Israel masih terus melakukan penyerangan di beberapa wilayah, salah satunya di kota Rafah terutama, dan juga di wilayah Jalur Gaza bagian utara atau di kota Jabaliyah, dan juga akibat penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh Israel dalam 24 jam terakhir. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina merilis bahwa ada 6 pembantaian yang dilakukan oleh pihak Israel, akibatnya menyebabkan 75 warga meninggal dan juga 284 lainnya mengalami luka-luka. Sementara korban jiwa dari total dari 7 Oktober lalu sampai hari ini menyentuh angka 36.224, di mana 15.200 lebih dari kalangan anak-anak dan juga 10.000 lebih dari kalangan wanita, serta 493 tenaga kesehatan dan 197 jurnalis, 143 jurnalis dan juga 197 tenaga PBB yang menjadi ikut sasaran target Zionis Israel sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini. Dan korban luka-luka menyentuh angka 81.777, di mana 74% mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan saat ini bertambah lagi eh, anak kecil yang meninggal akibat malnutrisi yang berumur 7 bulan. Dan saat ini total korban yang meninggal akibat malnutrisi dan juga dehidrasi menyentuh angka 32 orang, dan kebanyakan mereka adalah anak-anak. Dan juga eh, ada 5 orang yang meninggal ataupun syahid dan dilarikan ke rumah sakit, dan ada beberapa anak-anak yang mengalami luka-luka dan juga dilarikan ke rumah sakit akibat pemboman yang masih terus intens dilakukan oleh pihak Israel, terutama di kota Rafah itu sendiri. Dan bukan hanya di kota Rafah, seperti saya sampaikan tadi, bahwa ada juga di jalur Gaza bagian tengah seperti kota Nusairat dan juga Deir Balah, dan juga ada di jalur Gaza bagian utara seperti kota Jabaliyah, Beit Hanun, ataupun di Beit Lahia. Sementara di tepi barat sendiri, Israel melakukan penyerbuan terhadap rumah-rumah sipil yang ada di yang ada di tepi barat, dan juga menyerbu sebuah bank, sehingga mengakibatkan kerusakan dan juga kerugian yang dialami oleh warga setempat. Dengan persediaan logistik para pengungsi, apakah ada bantuan masuk sejauh ini dari meningkatnya intensitas serangan dari Israel? Ya, untuk terakhir kali memang bantuan-bantuan yang eh, bisa masuk itu melalui perbatasan Karim Abu Salim ataupun Karim Shalom. Ada sekitar 200 truk yang masuk, namun eh, informasi yang kami dapatkan itu terjadi beberapa hari yang lalu atau akhir pekan yang lalu, sehingga bantuan-bantuan tidak seperti normalnya masuk dari border Rafah yang biasanya setiap hari bisa memasukkan bantuan-bantuan puluhan truk ataupun ratusan truk. Namun kalau melalui Karim Shalom ini hanya eh, tidak setiap hari bantuan bisa masuk, sehingga memang saat ini krisis-krisis yang ada di Jalur Gaza semakin meningkat, terutama krisis air bersih dan juga bahan pangan. Dan saat ini terjadi kelaparan yang begitu hebat, ya, yang dialami oleh masyarakat Gaza akibat langkanya bahan pangan dan juga kurangnya bantuan yang masuk ke Jalur Gaza, dan juga mahalnya harga-harga yang ada di pasar, sehingga warga pun tidak mampu untuk membeli bahan-bahan pangan untuk untuk mereka bertahan hidup di bawah perang yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel.